Halo semua, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang K3 atau Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja. Untuk lebih lengkapnya, cek this video. Kalian tahu nggak sih apa itu K3? Jadi K3 adalah upaya perlindungan terhadap tenaga kerja agar selalu selamat dan sehat selama mereka bekerja di tempat kerja. Tempat kerja itu apa? Jadi tempat kerja itu suatu ruangan tertutup atau terbuka, bergerak ataupun menetap yang sering dimasuki oleh tenaga kerja untuk keperluan usaha. Dan juga di dalamnya itu terdapat sumber-sumber yang berbahaya. Tiga juga memiliki 3 kata kunci. Yang pertama itu ada kesehatan, yang kedua itu keselamatan, yang ketiga itu adalah keamanan. Ya, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu kesehatan. Kesehatan itu menitik beratkan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan para karyawan pada aktivitas pekerjaan. Seperti program kesehatan kerja itu sendiri dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan. Contohnya seperti pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan pengawasan kesehatan bagi setiap tenaga kerja. Lalu ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu menciptakan sistem kerja yang aman atau selamat. Dalam menciptakan sistem kerja yang aman atau selamat itu dapat memenuhi tujuan peraturan pemenuhan nasional, yaitu di atas standar nasional Indonesia atau standar nasional. Yang ketiga itu ada keamanan kerja. Keamanan kerja itu sebagai keadaan yang melindungi fasilitas perusahaan dan peralatan perusahaan yang ada dari akses-akses yang tidak sah, serta untuk melindungi para karyawan selama mereka bekerja atau dalam penugasan pekerjaan. Nah, K3 juga memiliki 2 aspek penting. Yang pertama itu ada kesehatan kerja para karyawannya dan keselamatan kerja para karyawannya. Keselamatan kerja itu kan sangat berhubungan erat dengan proses produksi suatu perusahaan. Seperti di Indonesia ini yang negaranya berkembang, maka otomatis tingkat kecelakaan yang terjadi juga ikut berkembang. Dan juga dalam bekerja, seorang karyawan tentunya pasti membutuhkan suatu jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaannya. Hal ini merupakan suatu kebutuhan khusus karena dengan adanya jaminan tersebut, karyawannya itu merasa aman dan dengan sendirinya kinerjanya juga akan jauh lebih baik, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan maupun tujuan pribadinya itu dapat terpenuhi. Rambu K3. Rambu-rambu K3 sendiri merupakan suatu tanda informasi yang bersifat himbauan, peringatan maupun larangan. Yang pertama ada rambu warning sign, yang merupakan sebuah tanda yang mengisyaratkan sebuah bahaya ataupun rintangan. Contohnya yaitu ada peringatan lantai licin dan peringatan tegangan tinggi. Yang kedua ada rambu penunjuk arah sarana darurat, merupakan sebuah tanda yang berisi teks maupun pesan singkat yang berguna untuk menyampaikan bahaya kepada para tamu, pekerja maupun pengunjung. Contohnya yaitu ada rambu jalur evakuasi dan rambu titik kumpul. Selanjutnya ada rambu larangan K3, merupakan rambu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai tindakan maupun tempat yang dilarang dengan alasan keselamatan dan kesehatan para pekerja maupun orang lain di sekitarnya. Contoh yang pertama yaitu ada rambu mudah terbakar yang biasanya terdapat pada bagian belakang mobil pembawa bahan bakar. Pada bagian keempat ada tanda evakuasi darurat dan kebakaran, merupakan sebuah tanda yang digunakan untuk menunjukkan pintu keluar darurat dan peralatan keselamatan dan keamanan dapat ditemukan. Contohnya yaitu ada tanda alarm kebakaran dan penanda tabung pemadam api. Berikutnya ada tanda sarana umum publik, merupakan sebuah tanda yang memberitahukan sebuah fasilitas umum yang dapat digunakan oleh banyak orang. Contohnya yaitu tempat peribadahan, mushola, masjid, gereja, dan yang lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu ada toilet umum pria dan wanita. Berikutnya yaitu ada rambu kewajiban K3, merupakan rambu kewajiban ataupun rambu himbauan yang menjadi simbol instruksi dan simbol keselamatan di lingkungan tempat kerja. Contohnya itu ada rambu jagalah kebersihan, cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja. Konstitusi K3. Konstitusi K3 sendiri merupakan suatu sistem hukum yang mengatur dan menetapkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Konstitusi K3 mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Dan yang terakhir yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per/5/MN/1996 tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada ruang lingkup K3. Apa sih ruang lingkup K3? Yang pertama itu ada memelihara lingkungan kerja yang sehat. Jadi memelihara lingkungan kerja yang sehat itu tujuannya agar semua karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Yang kedua
mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja. Jadi yang dapat kita lakukan untuk mencegah kecelakaan sewaktu bekerja yaitu dengan menempatkan poster K3 di tempat yang ditentukan dan selalu menjaga kebersihan tempat kerja. Yang ketiga, mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja. Mencegah keracunan yaitu dengan membuang limbah ke tempat yang ditentukan dan menggunakan APD atau alat pelindung diri jika memasuki ruangan yang mengandung racun. Yang keempat, memelihara moral mencegah dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja. Ketika terjadi kecelakaan, yang pertama kita lakukan yaitu membawanya ke rumah sakit. Kemudian kita memberi masukan positif atau dorongan kepada pekerja tersebut agar pekerja tersebut dapat bekerja lagi di tempat tersebut. Yang kelima adalah menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, atau bisa disebut kita menyebutnya dengan adaptasi. Contohnya yaitu kemampuan bekerja sama tim sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan kepribadian yang berbeda-beda. Di situ kita dapat memecahkan permasalahan yang timbul dari perbedaan tersebut. Yang keenam ada merehabilitasi pekerja yang cedera. Rehabilitasi adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak kecacatan agar memungkinkan orang cacat dapat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada prinsip K3. Prinsip K3 di sini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, top manajer dan pengawas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, ada semua pegawai harus mendapatkan pelatihan yang menyeluruh. Selain itu, K3 juga mempunyai tujuan. Tujuan utamanya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusianya. Selanjutnya ada tujuan lain dari K3. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, menjamin keselamatan kerja dari setiap orang yang berada di dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, ada menggunakan sumber-sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien. Kecelakaan kerja adalah setiap perbuatan atau kondisi yang tidak selamat yang dapat menyebabkan kecelakaan. Silahi 1991. Kecelakaan kerja biasanya terjadi karena 1. Mesin, 2. Alat angkutan, 3. bahan kimia, 4. lingkungan kerja, 5. penyebab yang lainnya. Contoh dari kecelakaan pada mesin, misalnya sebelum digunakan mesin tersebut tidak dicek terlebih dahulu saat mau digunakan yang dapat menyebabkan kecelakaan. 2. Contoh penyebab kecelakaan pada alat angkutan, biasanya alat angkutan tersebut mengalami kerusakan, misalnya baunya yang kendor yang dapat menyebabkan kecelakaan pada pekerja. 3. Contoh kecelakaan bahan kimia, biasanya kurangnya petunjuk dan pengawasan saat berada di ruang laboratorium yang dapat membahayakan lainnya. 4. Contoh kecelakaan pada lingkungan kerja, biasanya pekerja tersebut terlalu terburu-buru dalam melakukan pekerjaan tersebut dan kurang teliti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, contoh penyebab kecelakaan yang lainnya adalah kecelakaan listrik, biasanya terjadi korsleting listrik atau arus pendek. 3 faktor kecelakaan menurut ILO pada tahun 1989. Ada 3. Yang pertama, 1. Faktor teknis peralatan kerja. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang terakhir, faktor manusia. Penyebab kecelakaan kerja menurut Dessler tahun 1998. Yang pertama, ada tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman adalah suatu kondisi mekanik atau fisik yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan kerja, seperti kondisi gedung yang tidak aman, peralatan yang kurang memadai, ventilasi yang kurang memadai, dan pencahayaan yang kurang memadai. Sedangkan tindakan yang tidak aman adalah sebuah sikap atau perilaku yang tidak diinginkan atau yang tidak disengaja yang dapat menimbulkan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, menurut Dessler tahun 1998 dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa atau menghilangkan kondisi yang tidak aman.
Yang kedua, menyeleksi karyawan yang mungkin mendapatkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, membuat dan menetapkan suatu kebijakan keamanan. Yang keempat, memberi dorongan terhadap pelaksanaan keamanan melalui pelatihan. Dan yang kelima, menetapkan aturan-aturan untuk keselamatan kerja. Nah, kerugian-kerugian akibat kecelakaan kerja itu diilustrasikan sebagaimana gunung es yang tampak di permukaan laut, di mana ukuran gunung es yang tampak itu cenderung lebih sedikit daripada ukuran aslinya. Nah, sama aja nih kayak kecelakaan kerja, di mana ukuran-ukuran yang tampak itu cenderung lebih sedikit daripada kerugian akibat kecelakaan kerja yang sesungguhnya, di mana kerugian yang tampak ini seperti kerugian terhadap penanganan korban kecelakaan kerja secara langsung. Nah, kerugian-kerugian akibat kecelakaan kerja itu dapat menyebabkan diantaranya seperti pekerja atau orang lain meninggal atau terluka, alat-alat produksi rusak, bahan baku dan bahan produksi lainnya rusak, bangunan terbakar atau roboh, dan yang terakhir, proses produksi dapat terhenti atau terganggu. Cara meningkatkan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu pembuatan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Jadi setiap perusahaan dan pekerja harus saling menjaga dengan cara menegur sama pekerja untuk membangkitkan kesadaran ketiga di lingkungan kerja. Yang kedua ada standarisasi. Standarisasi yang dimiliki perusahaan harus baik menurut standar nasional dan internasional. Misalnya saja seperti yang telah ditentukan pada SII yaitu Standar Industri Indonesia, SNI Standar Nasional Indonesia, dan ISO International Standardization Organization. Yang ketiga ada pengawasan. Sebelum terjadinya kecelakaan kerja, peran pengawas harus ada mulai dari mengawasi lingkungan kerja agar para pekerja tetap aman terjaga. Selanjutnya ada riset teknis. Riset teknis merupakan bentuk penelitian dan penilaian teknis yang dilakukan oleh tenaga ahli luar dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Riset medis. Riset medis merupakan bentuk penelitian kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja yang dilakukan oleh tenaga medis, misalnya yaitu IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Riset psikologis. Riset psikologis merupakan bentuk penelitian terhadap aspek psikologis tenaga kerja di lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh tenaga ahli pemerintah maupun swasta. Hal ini meliputi riset suasana kerja yang dipaksakan, dan lain sebagainya. Riset statistik adalah bentuk penelitian keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang hasilnya dapat dijadikan pedoman para pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya ada pendidikan. Program pendidikan dan teknik ini dalam rangka alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya yaitu persuasi. Persuasi adalah bentuk upaya realisasi keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja yang di masing-masing perusahaan yang dikomandoi dan penanggung jawabnya adalah pemimpin perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pelatihan. Pelatihan ini berbentuk program pendidikan keterampilan dengan penyelesaian sendiri maupun melalui badan-badan lainnya. Selanjutnya yaitu ada asuransi. Asuransi adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dari akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja. Yang terakhir yaitu ada tindakan pengawasan masing-masing individu. Kesadaran pentingnya K3 bukan hanya pemilik usaha, namun setiap elemen yang ada di dalamnya termasuk karyawan harus sadar akan pentingnya K3. Oke, sekarang udah pada tahu kan ya secara lebih luas tentang K3 atau kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Semoga video dari kelompok kami dapat bermanfaat, dan thanks for watching this video.